Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Economic Lounge with IC, dan saya juga mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi dalam acara ini untuk menelpon ke 5155-111 untuk bersama narasumber kami yang sedang mengangkat masalah sejauh mana dana desa mampu memberdayakan masyarakat. Apalagi Anda pasti punya desa ya, atau punya kecamatan, kelurahan. Anda pastinya tahu bagaimana dana desa itu juga ada di sekitar Anda, dan apakah Anda sudah berpartisipasi untuk mengawasi penggunaan dana desa. Silakan Anda telepon ke 5155-111. Ya, jadi kalau tadi kita sudah bicara tentang badan usaha milik desa dan Prukades ya tentunya. Tadi ternyata kalau dilihat dari Pak Wahyudi, Pak, sudah mulai banyak yang tertarik ya untuk melakukan hal ini. Nah, sejauh mana memang kementerian-kementerian itu sejauh ini sekarang dukungannya luar biasa, Pak? Dengan harga, kalau kita lihat sekarang kan harga itu kadang-kadang naik dan turun kan. Nah, bagaimana supaya mereka juga diamankan dengan harga supaya mereka tidak rugi? Karena pernah pada tahun tertentu itu orang untuk energi terbarukan di Sumatera Selatan itu suruh menanam daun jarak. Tapi begitu sudah menanam gak ada yang beli, Pak. Kemudian harganya juga tidak jelas sehingga mereka merasa bahwa saya sudah menanam, harganya nggak. Nah, bagaimana ini menjaga hal ini, Pak? Iya, jadi kita mulai dari komoditi-komoditi yang Indonesia masih impor. Garam, ya, gula, jagung. Apa kalau beras memang kebutuhan kita. Jadi substitusi impor lah ya. Jadi untuk apa namanya? Toh sekarang juga udah nggak import lagi kan, jadi dan Indonesia demand-nya akan naik terus. Jadi itu aman lah karena kita punya safety net-nya dari penggunaan dari bahan-bahan baku tersebut. Kemudian untuk bahan-bahan yang ada nilai tambahnya tinggi, misalnya kayak kelapa sawit itu lebih long term, atau kayak tebu itu lebih long term. Itu kita udang itu juga lebih itu. Kayak beberapa waktu yang lalu kita berhasil restructure utangnya petani di Tulang Bawang di Bratasena. Itu petani sempat berhenti kerja sama perusahaan karena ada utang macet 1,2 triliun. Terus akhirnya kita restructure, perusahaan menghibahkan utangnya, memutihkan utangnya sehingga 9.500 sertifikat dikembalikan dan kita bisa memberikan utang kepada petani KUR sehingga bisa jalan lagi gitu. Jadi itu juga salah satu cara itu ya. Salah satu cara. Oke, Pak Ivanovic, kalau kita lihat kan pemerintah juga memberikan sertifikat ya kepada banyak petani, kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu sudah diserahkan gitu. Nah, ada pandangan bahwa jangan sampai ketika sudah diberikan sertifikat justru petani itu menjual. Nah, misalnya ada syarat ya, jangan-jangan syaratnya tetap dipenuhi tapi sebenarnya udah dijual. Nah, ini bagaimana menghindari supaya jangan terjadi nanti yang pemerintah inginnya petani itu meningkatkan sejahtera, bisa untuk penjaminan, tapi akhirnya mereka lakukan untuk dijual gitu. Seperti apa? Memang ide dari sertifikasi itu kan supaya yang tadinya tidak punya nilai ekonomis jadi punya nilai ekonomis. Supaya ada aset lah ya. Supaya jadi aset, dan tujuannya memang supaya bisa diagunkan tadinya gitu. Nah, memang ada beberapa modifikasi, misalnya apakah itu mau dibuat jadi komunal gitu atau bekerja sama untuk menggunakan hasil dari pinjaman bank. Atau yang terakhir mungkin yang menarik, ada usulan bagaimana kalau BUMDes tadi itu dia bisa menggunakan, kalau dia bisa kerjasama satu kabupaten ya. Rata-rata di Indonesia itu 16 desa per kabupaten. Kemudian BUMDesnya itu rata-rata 50 jutaan per tahun itu. Nah, kalau itu bisa berarti ada sekitar 8 miliar fresh money yang tanpa bunga itu yang kemudian bisa digunakan untuk jadi dana revolving lah ya, jadi artinya nanti digunakan sebagai penjaminan tapi tidak digunakan begitu habis saja ya. Jadi tiap tahun akan naik kan dana revolving itu gitu ya. Mestinya bisa begitu. Nah itu memang belum baru muncul wacana. Tapi yang menarik Bu, wacananya justru di antara para apa namanya itu, pegiat BUMDes itu, bahwa mungkin ada itu dan waktu mereka bertemu dengan pengusaha itu ada peluang-peluang seperti itu ya. Ya, Pak Wahyudi, menimbulkan atau menciptakan peluang entrepreneurship itu nggak mudah, Pak. Nah, gimana Bapak di desa bisa menciptakan entrepreneurship jadi tidak hanya sekadar KUR diberikan tapi sebenarnya tidak menciptakan apa-apa gitu. Gimana? Mohon maaf. Jadi desa itu di samping punya sumber daya alam, kita tuh punya landscape. Jadi tentang alam, lereng, pantai dan lain sebagainya. Di samping itu yang kita punya landscape, bentang hidup dari warga desa, ada bentang budaya, ada bentang ekonomi, bentang sosial,
tentang teknologi dan lain sebagainya, yang semuanya itu sebenarnya menjadi potensi bagi desa untuk dikembangkan sebagai titik pusat pertumbuhan ekonomi baru gitu. Jadi sebenarnya sangat terbuka, tapi ada memang satu permasalahan mendasar yang seringkali kita hadapi ketika berhadapan dengan masyarakat desa yang dinamakan sebagai buta finansial. Jadi finansial literasi kita memang secara rata-rata rendah gitu, yang kemudian kenapa kok usaha tidak maju-maju, terus kemudian hampir rata-rata tidak mempunyai jaminan hari tua, terus kemudian terjerat rentenir dan lain sebagainya. Sehingga peran BUMDes itu tidak hanya sebenarnya dalam rangka untuk menghasilkan profit, tetapi ada ukuran yang jauh lebih penting daripada sekedar profit yang dinamakan sebagai benefit. Jadi kita ikut mendorong terbangunnya satu pengetahuan baru terkait dengan pengelolaan keuangan keluarga secara lebih bijak. Ini finansial literasi menjadi salah satu paradigma utama yang kita coba dorong agar warga desa itu juga mempunyai pengetahuan baru, melek literasi yang kemudian mereka ya bisa mengelola keuangan keluarga. Jadi memisahkan mendorong keluarga sama usaha ya. Kadang-kadang kita ini masih banyak uang keluarga sama uang usaha jadi satu gitu. Jangan sampai pendapatannya habis kemudian hanya untuk kebutuhan konsumsi. Gitu. Jadi mereka nggak bisa membedakan ya. Nah, apakah BUMDes di tempat Bapak memang sudah, kan BUMDesnya harus orang yang bisa menciptakan entrepreneur juga gitu ya. Karena kalau tidak kan dia tidak bisa memberdayakan masyarakat gitu. Nah, itu sudah gimana di BUMDes tempat Bapak? Jadi ya awal-awal memang kita harus banyak menginkubasi gitu ya. Karena memang direktur BUMDes kita aja lulusan SMA, tetapi saat ini dia mengelola 89 tenaga kerja. Tahun 2017 kemarin mengelola pendapatan sekitar 2,3 miliar. Ini baru per tanggal 20 April kemarin pendapatan BUMDes kita sudah sekitar 1,5 miliar. Luar biasa ya. Dan itu memang mau tidak mau dia harus belajar cepat gitu, dan saya kira itu menjadi salah satu kesempatan bagi warga desa untuk belajar bersama untuk mengembangkan kapasitas. Ini ada penelpon, kita dengar dulu ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Yuk, halo Bu. Dari mana Pak? Oh, dari Tangerang Kresek Pak. Oh iya, silakan Pak, terkait dengan dana desa. Ini bicara dengan siapa, dengan Ibu apa? Di sini ada Pak Menteri Desa dan juga ada Pak Ivanovic dan dari Kepala Desa dari Gini Bu, kebetulan saya di sini jadi RW Bu. Jadi RW, oh ya, silakan Pak. Ya, RW kebetulan, jadi artinya saya ingin lebih kecil lah untuk mengetahui artinya dana desa tersebut itu. Oh, Bapak selama ini nggak terlibat Pak dalam dana desa, penggunaan dana desa Pak? Halo Pak. Ya, jadi masyarakat artinya ya harus tahu gitu, artinya dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat itu kan untuk tahun depan ini, saya kemarin itu kan ikut Basrimbang rapat Basrimbang nggak salah ya Pak ya. Basrimbang ya. Jadi mencapai untuk di desa-desa itu kan mencapai sekarang udah mencapai 2 miliar ya, 2 M ya Pak. Oke, pertanyaannya apa Pak? Artinya dana tersebut itu untuk dikemanakan gitu, baik. Dibangunkan di apa, di fasilitas apa gitu Bu. Oke, baik Pak. Akan dijawab oleh Pak Menteri ya Pak. Terima kasih. Pak Menteri akan menjawabnya Pak. Silakan Pak. Iya, begini Pak. Jadi sumber pendapatan desa itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah dana desa. Yang kedua adalah dana pendapatan asli desa, PAD, pendapatan asli desa. Yang ketiga adalah dana yang dari kabupaten yang 10% bagi hasil itu. Jadi ada 3 pendapatan utama dari desa. Yang keempat, pendapatan asli desa itu di dalamnya termasuk BUMDes itu masuk di pendapatan asli desa. Nah, dana desa sekarang rata-rata besarnya antara 800 juta sampai 3,2 miliar rupiah. Dana dari kabupaten itu besarnya tergantung kabupatennya, mulai dari 300 juta sampai 2 miliar rupiah. Nah, jadi tiap desa beda-beda.
Nah, penggunaan dari dana desa itu ditentukan oleh musyawarah desa yang seharusnya kepala RW diundang juga, atau coba Bapak cek di desa Bapak kenapa kok tidak diundang, bisa ditanyakan oleh kepala desanya. Iya, betul. Jadi Bapak berhak untuk menanyakan. Nah, yang sekarang sudah berjalan pun Bapak berhak menanyakan berapa dananya, dipakai untuk apa, dan realisasinya sudah apa saja. Bapak berhak untuk menanyakan. Kalau ada indikasi penyelewengan, Bapak bisa melapor ke Satgas Dana Desa di nomor 15 000 40. Oke, mudah-mudahan cukup jelas ya Pak penjelasannya dari Pak Menteri, karena sebenarnya Anda sebagai ketua RW harusnya ikut dalam musyawarah, karena biar bagaimanapun kepala desa itu berhak untuk ikut serta di dalam menentukan kemana arahnya, apalagi RW begitu ya Pak ya. Oke, ada penelpon lagi? Oke, nanti kita tunggu masih ada penelpon lagi. Jadi Pak, kalau dilihat dari ini kan penelpon ada juga beberapa desa yang mungkin kurang aware ya, atau memang kurang memberikan informasi ya kepada RW-nya begitu. Nah, padahal mungkin kalau Pak Wahyudi nih pengalamannya gimana? Pak, RW-nya suka diikutsertakan nggak? Jadi prinsip musyawarah desa itu terbuka bagi semuanya. Tidak berbasis undangan. Oke. Jadi warga desa yang tiba-tiba pengen ikut ya ikut gitu. Jadi memang itu menjadi deliberatif gitu ya. Jadi menjadi membuka kesempatan menjadikan desa menjadi arena demokratisasi politik lokal, menjadi arena demokratisasi ekonomi lokal melalui BUMDes dan lain sebagainya. Itu biasanya kapan aja Pak pertemuan supaya mungkin mereka tahu musyawarah antara desa setidaknya 2 kali. 2 kali ya. Jadi tahun ini untuk tahun depan ya. Terus itu, kemudian yang satu lagi? Yang jelas musyawarah desa itu satu mekanisme pengambilan keputusan untuk meliputi 4 hal. Yang pertama adalah perencanaan desa, kedua kerja sama desa, 3 investasi yang akan masuk ke desa. Yang keempat adalah pendirian badan usaha milik desa. Jadi ketika ada kebutuhan 4 hal itu, kita mau tidak mau harus melakukan musyawarah desa. Iya. Gimana Pak? Case yang tadi kan mungkin di Tangerang. Tangerang itu kan udah luas, hampir kayak kota gitu. Udah sibuk. Mungkin masyarakatnya juga lebih banyak yang kerja sibuk, di kota atau kerja di Jakarta, mungkin partisipasinya agak berkurang. Tapi kalau di desa-desa benar-benar di pedesaan itu partisipasi masyarakat lebih banyak ya. Cukup besar. Ya, apa gitu Pak Rafiq, kalau dilihat dari survei-survei emang benar apakah di perkotaan dengan suburban dengan di desa itu sangat berbeda? Ya memang tendensinya Bu, makin ke kota itu makin mengota sebetulnya, desa yang makin mengkota. Yang makin penting itu bukan kepala desanya, tapi makin ke ketua RW, kemudian ke ketua RT. Karena itu yang lebih kenal dengan kondisi lingkungannya. Lingkungannya gitu ya. Nah, justru harus partisipasinya harus harus lebih banyak. Makanya, sebenarnya ya mereka. Di dalam undang-undang desa kan sebelum musdes ada musdus dulu, musyawarah dusun itu. Dusun. Yang di situ sebetulnya wakil-wakil RT dan RW bisa ke sana, kemudian mereka memutuskan siapa yang akan menjadi wakil ke musdes. Di samping yang boleh ikut siapa saja ya, tapi biasanya ada wakil. Ada mekanismenya lah ya, jadi tidak semua orang ikutan, tapi ada perwakilan dari setiap desa itu sendiri. Salah satunya pasti juga perempuan Bu. Oke. Baik Pak, nah ini semua kan harusnya bisa mengurangi kemiskinan gitu ya. Nah, seperti apa pengurangan kemiskinan, tapi kita harus break dulu. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Economic Lounge with ISE.